Sebelum menjadi budaya juara, ya kita harus mencapai beberapa titik. Ya. Jadi mindsetnya itu adalah kita mesti melayani. Budaya juara itu melekat kepada suatu tim atau komunitas. Dalam melakukan transformasi digital, tentu yang pertama kita harus tahu tujuan dari transformasi tersebut. Ya, dari tujuan tersebut sehingga kita bisa menentukan target. Hai leaders di seluruh Indonesia. Sekarang saya sedang bersama dengan Pak Dhani William sebagai Head of S&D System Solution. Head of S&D System Solution. Dan senang sekali karena kita akan ngobrol banyak mengenai culture atau budaya. Kita juga bicara mengenai leadership. Dan yang sangat hebat lagi, kita akan membahas tentang transformasi digital yang mana itu merupakan keahlian dari Pak Dhani William. Jadi thank you Pak Dhani ada waktu bersama dengan saya ngobrol hari ini Pak Dhani. Sama-sama Pak. Pak Dhani, jadi kan ada budaya juara yang sudah dibangun di tim Bapak nih. Dan dari obrolan kita ternyata berhasil Pak. Bisa diceritakan dulu budaya juara itu apa? Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya kenapa sih dari awal Bapak merasa perlu nih membangun budaya di tim Bapak nih? Dan yang terakhir, apa sih manfaat benefit dari keberhasilan membangun budaya itu terhadap perusahaan, khususnya Adira Finance nih? Jadi kita mulai dulu dari, bisa diceritakan Pak, budaya juara itu seperti apa Pak Dhani? Iya, kalau menurut kami budaya juara itu adalah biasa ya menjadi juara. Saking biasanya sehingga membudaya Pak. Oke. Gitu ya. Tapi sebelum menjadi budaya juara ya kita harus mencapai beberapa titik step ya. Ya tentu dari hal yang paling simpel itu kita mesti sukses ya. Sukses dalam hal apa? Dalam mencapai suatu tujuan. Ya. Sukses mencapai tujuan. Jadi kita harus simple dulu aja. Kalau misalnya kita punya satu project, ya tujuannya kita capai dulu, kan gitu ya, capai dulu. Nah kalau sudah tercapai tujuan tersebut, ya nanti kita lakukan improvement terhadap project-project yang memang kita lakukan. Pada akhirnya lambat laun tidak terasa bahwa aplikasi atau project yang kita jalankan itu sudah berkembang begitu jauh, bahkan diri kita sendiri pun tidak sadar Pak, ya sehingga kalau kita bandingkan dengan kompetitor gitu ya, finance company yang lain gitu ya, Adira Finance itu sudah memiliki satu aplikasi yang memang belum dimiliki oleh mereka. Wow. Ya, bahkan sempat kaget juga kan gitu, kok Adira bisa kan gitu. Pak Dhani, jadi Bapak mengambilnya budaya juara, bukan mental juara. Betul. Menarik ini. Ya. Kenapa kok milihnya budaya juara bukan mental juara Pak Dhani? Kalau mental juara itu, ya itu melekat pada individu Pak. Right. Sedangkan kalau budaya juara itu melekat kepada suatu tim atau komunitas. Betul. Sehingga sebagai leader kita akan lebih mudah Pak menggiring mereka itu menjadi juara. Tidak satu persatu, tetapi secara keseluruhan. Nah, sehingga dari mindset individu itu akan terbangun dengan sendirinya mental-mental juara tersebut karena budayanya sudah budaya juara. Gitu. Tahapan-tahapannya apa Pak Dhani sehingga tim Bapak ini bisa kemudian menjadi juara sebagai tim, bukan hanya secara individu. Apa yang Bapak lakukan? Mulai dari misalnya harus jelas dulu goalnya atau seperti apa Pak Dhani? Iya, memang betul Pak Eloy. Kalau kita ingin membangun suatu project, ya apalagi digitalisasi, yang pertama itu kita mesti tahu tujuannya. Karena kalau tidak tahu tujuannya, ya tim ini akan
bingung, confused kan gitu. Nah, itu harus diperjelas dulu kepada tim bahwa tujuannya untuk apa. Contohnya itu kalau tujuannya untuk efisiensi, ya efisiensi. Kalau tujuannya untuk meningkatkan kepuasan customer, ya meningkatkan kepuasan customer kan. Kalau untuk mempercepat proses, ya itu. Nah, dari situlah kita harus tahu tujuannya. Ya, kemudian dari situ kita memang membutuhkan sih Pak beberapa faktor lain seperti komitmen, ya komitmen dari top manajemen itu penting juga, komitmen. Ya, kemudian kita juga butuh ya yang namanya infrastructure, ya baik itu berupa manpowernya, maupun dananya. Ya, jadi ada manpowernya, ada dananya. Jadi itu yang memang kita harus terapkan atau sampaikan kepada tim, harus jelas tujuan dari proyek ini apa. Oke, Pak Dhani, jadi S&B System Solution, jadi Sales and Distribution System Solutions, yang menikmati hasil karya dari tim Bapak, itu berarti selain dari Adira Finance, mitra-mitra yang ada di seluruh Indonesia. Totalnya ada berapa Pak mitra Bapak sekarang? Mitra total kurang lebih sekitar 37.000 Pak. 37.000 secara lebih. Dan itu berarti dealer-dealer ya? Ada dealer, ada aksi, ada merchant, dan seterusnya Pak. Salah satu aplikasi let's say gitu ya, karena ini kan basisnya digital technology, yang dinikmati oleh mitra-mitra Bapak seperti apa Pak contohnya? Salah satunya itu adalah kita punya AdOneGate Pak di Adira ya. AdOneGate itu sudah bisa dinikmati oleh seluruh partner ya dalam hal ini dealer untuk melakukan proses ya, beberapa proses ya, mulai dari mereka itu untuk melakukan tracking order, kemudian mereka untuk melakukan cetak PO, kemudian untuk mengirimkan invoice, bahkan mereka bisa mendownload dengan sendirinya ya bukti potong pajak, dan ada lagi yang masih banyak lainnya Pak Lai. Ya, jadi itu yang utamanya, dan itu masih banyak banget yang lainnya. Dan itu berarti yang Pak Dhani bersama dengan tim lakukan, mentransformasi dari pekerjaan manual menjadi digital. Itu kalau dihitung-hitung ya Pak, dalam setahun Adira Finance dan kemudian mitra-mitra ini bisa saving cost atau penghematan berapa itu Pak kira-kira dalam setahun? Kalau penghematan itu namanya efisiensi ya. Efisiensi. Kalau efisiensi itu sebenarnya kita tidak menghitung secara detail ya Pak. Baru secara kasar aja. Kasar aja ya. Kita untuk tracking order ya. Biasa tracking order itu dilakukan dealer menghubungi SO ya atau marketing kita untuk menanyakan status aja PO. Ya, itu bisa bermenit-menit kan. Mulai dari terima informasi, kemudian dia mencari tahu, kemudian juga dia harus kembali lagi kepada dealer untuk menginformasikan. Itu biaya dari manpower itu luar biasa besar Pak. Itu ya kalau kita let's say lah per menit aja mereka itu ya Pak ya, kemarin pernah kita hitung itu sekitar itu dulu ya Pak ya, Rp600 per menit. Per menit loh itu. Per menit. Itu dulu. Kalau dia habiskan waktu 5 menit aja. Kalau 5 menit kali 600, ya udah berapa itu Pak? Iya, betul. Jadi pernahkah Pak, misalnya tuh sampai miliaran gitu untuk Adira Finance bisa menghemat atau bisa cost saving dari transformasi digital yang Bapak lakukan bersama dengan tim? Setahun, miliaran kah itu? Kita pernah perkirakan juga ya, itu bisa ratusan miliar Pak. Wow! Per tahun. Ya, contoh cetak PO aja. Cetak PO aja kan prosesnya panjang sekali, Pak. Satu PO loh, Pak. Mulai dari cetak, ya kemudian dilakukan registrasi. Itu kan menggunakan mesin yang 4 rangkap itu ya, Pak ya? Betul. Untuk cetak PO. Untuk cetak PO. Udah cetak terus kemudian mesti telepon ke kurir ya? Kurir datang? Iya, mesti diregistrasi. Setelah itu juga kurirnya datang, kurir datang juga mesti meregistrasi lagi. Itu semua waktu dan uang tuh. Waktu dan uang. Yang Bapak kemudian digitalkan lah semua itu. Betul. Pak, Bapak tertarik dengan urusan sistem
lalu transformasi digital seperti ini, dari dulu memang kuliah sudah senang atau ada kisahnya nih Pak Dhani? Karena sebelum di Adira Finance Bapak di Astra International ya? Betul Pak, betul. Sebenarnya mulai dari lulus kuliah, masuk ke satu divisi Pak waktu itu, namanya Efficiency Division Pak ya. Itu di grupnya Astra International, di sana ada satu tim, ya kurang lebih 100 orang lah kurang lebih Pak ya. Itu di sana mereka itu memang tujuannya itu membangun sistem, memperbaiki sistem untuk 200 perusahaan anak perusahaannya kan gitu. Jadi dibantu ya Pak ya, bagaimana sistem mereka itu bisa menjadi lebih baik, lebih hemat, dan pelanggannya pun bisa menjadi lebih puas lagi Pak. Pasti. Itu. Jadi di sanalah dimulainya dari Astra International waktu itu tahun 1997. Kemudian lanjut di Astra International tahun 2020, tahun 2000 sampai 2010. Ya 10 tahun sih Pak. Jadi di Astra International kurang lebih 3 tahun, kemudian di Astra Honda Motor itu 10 tahun. Nah, sama juga di sana memperbaiki sistem. Jadi bukan dari sekarang sih Pak, memang dari setelah lulus kuliah pun juga seperti itu Pak. Memang lingkungannya seperti itu Pak. Jadi di AI 3 tahun, lalu ke AHM ya Pak ya? AHM. Kemudian ke Adira Finance. Di Adira Finance. Kita sudah bahas budaya juara. Kita juga sudah lihat betapa pentingnya membangun budaya itu. Ya. Karena saya pernah dengar Pak, atau pernah baca dari Harvard Business Review, bahwa transformasi digital itu banyak yang fail Pak, banyak yang ternyata tidak berhasil Pak. Iya. Dan saya membaca alasannya. Nanti saya mau tanya, apakah benar dari pengalaman Bapak nih? Iya. Karena banyak perusahaan yang fokusnya terlalu pada teknologinya. Lupa bahwa transformasi digital itu bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga mengenai budaya manusianya yang beralih dari manual ke digitalisasi. Teknologinya bisa dibikin, aplikasinya bisa ada, semua bisa digitalize. Tapi kalau ternyata orang-orangnya tidak punya komitmen untuk menjalaninya, menggunakannya, fail juga tuh transformasinya. Dari pengalaman Pak Dhani gimana Pak? Iya, dulu waktu di Astra International itu pernah bercerita segini Pak, untuk melakukan BPR, BPR itu Business Process Reengineering, ya, itu boleh dibilang semacam transformasi Pak. Ya. Jadi kalau dari namanya Business Process Reengineering ya Pak ya, jadi yang dirubah itu prosesnya, proses bisnisnya, yang dirubah sedemikian rupa sehingga dia itu bisnisnya itu radikal perubahannya. Ya, jadi bisnisnya dulu yang harus dirubah Pak, bukan toolsnya. Tools itu belum tentu dibutuhkan, bisa dibutuhkan, bisa enggak, kan gitu ya. Jadi harus dilakukan transformasi prosesnya dulu. Nah itu dilakukanlah prosesnya dulu, diperbaiki ya Pak ya. Nah setelah prosesnya diperbaiki, baru kita itu harus coba desain kan gitu. Nah dalam proses desain inilah banyak yang fail juga Pak. Ya karena mereka itu tidak memiliki pengalaman yang cukup di bidang yang sama. Jadi mencoba dan mencoba. Nah itu yang memang tidak mudah, sehingga saya harus turun langsung ke beberapa grup dealer, ke cabang ya, untuk memotivasi mereka juga nih Pak, supaya mereka mau pakai kan gitu. Ini gitu. Ini penting Pak, karena kita akan bicara mengenai leadership. Oleh karena justru dari aplikasi yang sudah dibuat, kalau tidak ada leadership yang tadi Bapak bilang mau turun langsung, mau motivasi, itu tidak akan jadi tuh barang tuh. Kita akan bahas di segmen berikutnya ya Pak Dhani. Baik Pak, thank you. The Spirit of Sales Warrior. Customer-centric selling and powerful closing techniques sangat menentukan kesuksesan penjualan di tengah era disrupsi dan persaingan yang semakin menggila. No selling, no closing, no money, no business.
Saatnya Anda dan tim penjualan dilatih menjadi sales warrior untuk mencapai hasil 10 kali lebih banyak. Segera daftarkan diri Anda dan tim penjualan dalam pelatihan khusus Sales Warrior using Rave Sales Principles bersama Eloy Zaluhu and Team, the Theocentric Motivator and Sales Training Expert. Informasi dan pendaftaran hubungi Capstan Asia Servitama di 0813 857 85704 atau 0818 0890 9199. Sales Warrior sells more, compete and value not price. Pak Dhani tadi menarik sekali, Bapak bilang 1 tahun pertama pun banyak keliling ya Pak ya? Betul. Untuk sharing, mengedukasi bahwa beralih dari manual ke digital itu penting banget untuk semuanya. Nah, saya menulis buku judulnya LHCT Pak Dhani. Jadi Leadership Habits and Culture Transformation. Saya jatuh cinta dengan kepemimpinan sejak tahun 2000 dan setelah keliling Indonesia sejak tahun 2005, saya menemukan bahwa perusahaan-perusahaan yang mau membangun budaya itu ternyata kinerjanya memang jauh lebih baik dibandingkan perusahaan yang tidak pernah membicarakan budaya. Nah, jadi budaya itu dari pemahaman saya dan dari referensi yang saya baca, Pak, itu sangat ditentukan oleh kepemimpinan. Tadi Bapak di awal sudah menyampaikan tujuannya jelas. Dan kemudian kita bangun budayanya, yaitu budaya juara. Dan Bapak keliling Indonesia. Pak, bisa diceritakan lebih lagi. Apa sih yang Bapak lakukan sebagai leader nih, sehingga kemudian budaya juara itu berhasil dan bisa memberikan manfaat sampai tadi kan ratusan miliar. Itu bisa dihemat, ada efisiensi, baik di Adira Finance dan juga di seluruh mitra-mitra Bapak. Silakan Pak Dhani. Iya, leadership itu penting Pak ya, Right. karena leadership itu akan dicontoh sih Pak. Ya, jadi bagaimana bawahan itu akan melakukan sesuatu, dia akan melihat leadernya Pak. Ya. Jadi kita harus memberikan satu contoh kepada mereka. Jadi kalau untuk transformasi ya kita mesti melatih melatih member kita, memberikan contoh bagaimana kita harus melakukan suatu transformasi Pak. Ya, jadi kita mesti mau turun ke lapangan ya waktu itu ya. Walaupun capek waktu itu ya tapi enjoy. Kita mesti lakukan itu kan gitu ya. Nanti hasilnya itu yang akan membalas Pak, rasanya lega gitu, ya seneng aja kalau dealer cabang itu terbantu. Jadi mindsetnya itu adalah kita mesti melayani Pak. Wow, mindsetnya adalah melayani. Betul. Itu bisa dikatakan sebagai salah satu kualitas kepemimpinan yang Bapak pegang, melayani sehingga kemudian budaya itu bisa terbangun ya Pak Dhani. Betul Pak. Bisa dijelaskan lebih lagi Pak? Nah, budaya melayani itu gini. Mereka itu punya problem apa sih? Ya, dealer dan cabang. Ya, kita carikan solusinya, Pak. Oke. Supaya mereka itu jauh lebih nyaman, jauh lebih produktif, lebih efisiensi, penjualannya juga bisa meningkat, dan seterusnya, Pak. Nah, itu yang memang tujuan dari SND System Solution itu adalah memberikan solusi, Pak. Solusi, yes. Ya. Nah, setelah itu baru kita akan melayani mereka, Pak. Nah, setelah aplikasi ini selesai, tentu perlu diimplementasikan kan, Pak ya. Nah, waktu diimplementasikan itu kita nggak bisa, Pak, ya mendelegasikan kepada orang-orang tertentu. Seluruh tim itu harus turun. Apalagi kalau terjadi suatu masalah, stopper kan gitu ya. Nah, jadi tim kami itu semua turun, ya semua turun. Kemudian kalau ada masalah tidak peduli, apakah itu hari Sabtu, hari Minggu, mau pagi, mau malam, kita mesti merespon masalah mereka. Titik. Ya, jadi saya udah ultimatum ya kepada tim harus respon dengan cepat, harus respon dengan cepat, kan gitu ya. Kalau enggak, aplikasi ini tidak akan digunakan lagi ya. Ya, mereka akan jauh lebih respon lebih cepat kan gitu ya, supaya aplikasinya itu kalau mengalami kendala itu bisa segera dilakukan perbaikan, Pak. Nah, menariknya Pak, Bapak kan punya banyak anggota tim nih, betul? Bapak tadi mengatakan kalau ada kendala, mau hari Sabtu, mau tanggal merah, betul, respon cepat. Betul, Pak.
Bagaimana kalau ada anggota tim yang ternyata budaya kerjanya, Pak, kebiasaan sehari-harinya belum sesuai dengan standar yang Bapak minta? Seperti apa Bapak menghandle supaya mereka kemudian bisa berubah dan mengikuti ritme dan standar excellence responsif yang Bapak inginkan itu? Ya, kalau ada member ya Pak ya, Ya. terutama member baru nih, ya kita mesti beritahu ya bahwa budaya di kita itu adalah seperti itu. This is good. Ya, seperti itu. Jadi kita mesti respon ya dengan cepat segala keluhan-keluhan, masalah-masalah yang timbul. Ya, otomatis orang yang tadi gitu ya, yang tidak memiliki budaya melayani akan terbawa arus kan gitu. Jadi kita bentuk dulu satu tim yang memang punya budaya yang memang melayani, budaya yang positif kayak gitu ya. Sehingga orang-orang yang baru secara masuk langsung mereka akan tahu sendiri Pak, langsung bisa merasakan Pak auranya. Iya, karena bisa melihat ada contohnya ya. Contohnya Pak, ya? Betul Pak. Wow. Keren banget ini sih. Karena memang budaya itu ya Pak ya, sebetulnya musuhnya adalah melawan pikiran bawah sadar manusia. Betul. Saya itu lagi menulis buku yang ke-6 Pak. Judulnya adalah The Neuroscience of Habits. Iya. Karena saya sampai pada satu kesimpulan Pak, kualitas hidup seseorang dan kualitas kepemimpinan seseorang adalah cerminan dari kebiasaan hariannya. Nah, kebiasaan itu adanya di pikiran bawah sadar, Pak. Orang nggak sadar. Betul. Tadi bicara mengenai melayani atau tidak melayani. Betul, Pak. Kalau memang sudah terbiasa melayani, Bapak nggak usah pelototin, nggak usah ada CCTV, dia melayani. Betul sekali, Tapi Pak. kalau belum terbiasa melayani, tadi Bapak mengatakan, disampaikan, diajarkan, diulang kembali. Betul. Sehingga lama-lama dia akan terbawa, dan kalau dia tidak terbawa, berarti dia akan mencari tempat lain karena dia merasa tidak cocok dengan lingkungan ini. Adakah pengalaman seperti itu, Pak? Dari tim Bapak, ternyata setelah Bapak ulang, Bapak ajarin, ternyata dia nggak bisa mengikuti ritme Bapak, dan sehingga akhirnya dia memutuskan untuk, kayaknya gue nggak cocok di sini, dan dia mencari tempat lain. Pak Eloy, Ya. SND System Solution itu ya sudah 7 tahun ya Pak ya. Right. Turnover kita tuh 0. Wah. 0%. Yeah. 0% loh Pak. Bahkan dipindahkan ke tempat lain nggak mau Pak. Wah, ini rahasianya menarik ini. Turnovernya 0. Artinya apa? Mereka nyaman Pak. Yeah. Mereka nyaman. Walaupun pekerjaannya itu berat, ya, tetapi kita itu memberikan satu delegasi kepada mereka. Ya, kita mempercayakan kepada mereka bahwa mereka bisa melakukan itu, Pak. Kata kuncinya delegasi ya, Pak? Delegasi. Kita jadi jangan sedikit-sedikit kita turun gitu, Pak, ya. Kita percayakan dulu ya kepada mereka untuk melakukan itu. Jadi respon ya dengan cepat. Nanti kalau nggak direspon, saya yang akan respon. Ya, selama kamu respon dengan cepat, saya tidak akan merespon. Ya. Kata kuncinya itu respon dengan cepat, jangan sampai saya merespon kan gitu. Ya, jadi kalau kita punya SLE, ya, kalau mereka itu punya masalah itu 10 menit sampai 15 menit SLE-nya, mereka itu 60 sampai 90 detik itu sudah direspon, Pak, masalah-masalahnya. Supaya pendengar bisa memahami SLE ini adalah tentang service ya, Pak ya? Iya, betul. Service level, Pak. Ya. Oke. Nah, Pak, ini pas banget untuk kita bicarakan di segmen setelah ini, karena kita mau berbicara mengenai transformasi budaya. Itu bisa dimulai dari level divisi. Karena banyak perusahaan yang berpikir itu harus dimulai dari seluruh perusahaan. Tetapi sebetulnya bisa dimulai juga dari divisi seperti pengalaman Bapak. Kita lanjutkan di segmen berikutnya ya Pak Dhani. Baik Pak. Thank you. The Spirit of Sales Warrior. Customer-centric selling and powerful closing techniques sangat menentukan kesuksesan penjualan di tengah era disrupsi dan persaingan yang semakin menggila. No selling, no closing, no money, no business. Saatnya Anda dan tim penjualan dilatih menjadi sales warrior untuk mencapai hasil 10 kali lebih banyak. Segera daftarkan diri Anda dan tim penjualan dalam pelatihan khusus Sales Warrior using Rave Sales Principles bersama Eloy Zaluhu and team. The Theocentric
Motivator and Sales Training Expert. Informasi dan pendaftaran hubungi Capstan Asia Servitama di 0813 857 85704 atau 0818 0890 9199. Sales Warrior Sales More, Competent Value Not Price. Oke, Pak Dhani, kita udah sampai di segmen yang ketiga. Ini semakin menarik, Pak Dhani. Tadi kan kita sudah bicara kalau yang pertama itu budaya juara, Pak. Ya, Betapa pentingnya budaya di dalam membangun apapun, khususnya di transformasi digital. Yang kedua, kita sudah bicara mengenai pentingnya leadership. ya, Dan Bapak menunjukkannya bahkan dengan keliling Indonesia dan untuk mengedukasi bukan hanya cabang-cabang Adira Finance, tetapi juga para mitra, Pak, partner-partner yang sampai 37.000 itu. iya, Nah, sekarang kita mau berbicara mengenai membangun budaya itu bisa dimulai dari level divisi, dan bahkan kalau ada yang menyaksikan video kita nanti ini, dari level supervisor, dari level kepala cabang, bahwa transformasi budaya bisa dimulai dari skop yang terkecil. Dari pengalaman Bapak bagaimana, Pak? iya. Memang kalau budaya transformasi ya Pak ya, Ya, budaya juara juga itu Ya. memang bisa dibangun di level manapun. Ya. Walaupun di level divisi, perusahaan, cabang, Ya. maupun tim supervisor ya, Ya. mesti dibangun. Ya. Jadi mindsetnya mereka itu adalah bagaimana mereka itu bisa menjadi yang terbaik. yes. Ya. Sebelum mencapai yang terbaik, bagaimana mereka itu bisa mencapai suatu target. Ya, Nah, dari target-target itu, kalau targetnya paling tinggi, otomatis kan terbaik, Pak. ya, Kalau terbaik, jadi budaya terbaik itu akan terus dia pertahankan, dia tingkatkan, pada akhirnya dia akan menjadi terbiasa menjadi yang terbaik. Nah, karena sudah terbiasa menjadi yang terbaik, akhirnya terjadilah budaya ya, juara. Seperti itu, Pak. Jadi bisa semua aja kan gitu. Contoh supervisor, ya, ya punya tim, Ya. ya 5 orang. ya. Bangunlah yang terbaik. Capai dulu targetnya. Kalau capai targetnya itu luar biasa dan terbaik ya di level nasional, otomatis supervisor tersebut kan menjadi juara, Pak. Ya, Dan kalau dia terus pertahankan dan tingkatkan, ya, ya bahkan dia akan terus-menerus menjadi juara dari tahun ke tahun. ya, Ya, ada satu cabang juga yang memang melakukan seperti itu, Pak. ya. Dari tahun ke tahun selalu terbaik sehingga mental juaranya itu udah tertanam ya pada diri dia dan tim dia. Ya. Ya, jadi bisa sekali, Pak, itu. Itu saya ingat, Pak, bulan Februari yang lalu, Iya. kami dapat satu project di salah satu perusahaan otomotif ternama lah di Indonesia ini. Iya. Dan kami memberikan training untuk seluruh kepala cabang. Ya. Dan salah satu yang kami lakukan adalah mengajak mereka untuk membangun budaya di masing-masing cabang. Jadi dari pengalaman Bapak, itu sesuatu yang sangat mungkin untuk dilakukan, tapi memang kembali ke masing-masing kepala cabangnya ya Pak ya. Iya. Betul, Pak. Bahwa harus memahami bahwa culture itu penting, budaya itu penting, dan kemudian tadi caranya adalah mencapai target terbaiknya dulu. Betul. Bagus sekali. Kemarin juga Bapak sempat ceritakan kalau udah mencapai targetnya, itu dibicarakan di dalam tim bahwa harus jadi juara loh, harus jadi juara loh, harus jadi juara. Dan terus Bapak ingatkan, terus Bapak ingatkan. Itu untuk apa ya Pak Bapak ingatkan terus itu? Ya, melakukan suatu transformasi ya, Ya. Pak Elo, itu nggak mudah. Ya, Ya. Riset itu menunjukkan bahwa dalam melakukan suatu desain, ya, ya desain itu kan mesti cocok tuh, ya, mesti sesuai dengan kebutuhan. ya, Ya, itu masalahnya, Pak. Ya, jadi harus turun ke lapangan. Ya, rata-rata itu dari 100 gitu ya, 100 company yang melakukan desain itu rata-rata itu hanya 20% yang berhasil. 20% yang berhasil. Dari 100 itu hanya 20. Ya, Sekarang dari otomatis yang gagal tidak bisa diimplementasikan, Pak. ya, Ya, 20% yang berhasil ini waktu dilakukan implementasi, Ya. implementasi juga sangat sulit. ya. Hanya 20% yang berhasil Wow. dari 20%. Jadi 20 itu persen dari 20 itu hanya 4, Pak. 4%. 4%.
Wow, itu kecil sekali loh Pak. Kecil sekali. Nah, karena apa? Karena dari awal tujuannya nggak jelas. Konsepnya tidak ada. Desainnya salah. Ya, mau dibangun dengan cara apapun, ya tetap salah kan gitu. Ya, itu yang menyebabkan 20% di awal itu gagal. Nah, kemudian pada saat implementasi tidak semudah itu. Ya. Orang-orang belum tentu mau menerima, Pak. Ya. Nah, satu, belum tentu menerima. Ya. Yang kedua, begitu implementasi ada masalah, biasanya nggak care, Pak. Yang tadi. Nggak care. Nggak care untuk mengatasi masalah tersebut. Makanya tim CS-nya kita mesti care, mesti standby. Sabtu Minggu nggak peduli. Kalau enggak, aplikasi mati, Pak. Ditinggalkan. Pasti itu. Salah satu aplikasi yang sekarang tuh menjadi contoh lah Pak, mungkin bisa dicek oleh para viewer kita nantinya. Yang Bapak bangun, tapi memang yang menikmati itu adalah dealer-dealer ya. Betul. Jadi aplikasi ini hanya bisa diakses ya Pak ya. Diakses ya. Oleh mitra Adira Pak. Ya. Jadi bukan untuk publik. Business to customer bukan, tapi B2B Pak ya. Jadi oleh mitra. Seluruh mitra di Indonesia ya, mitra Adira pasti mereka menggunakan Pak yang namanya aplikasi Advance Gate. Nah, kemudian kita juga bangun API B2B dengan beberapa grup dealer. Itu pun juga mereka mengakui Pak bahwa servis dari kita itu berbeda dengan kompetitor yang lain. Sehingga inilah yang menyebabkan bahwa transformasi itu menjadi salah satu kunci sukses. Ya. Satu lagi Pak Aloy, silakan Pak. Cerita. Waktu aplikasi itu selesai, ya, itu bukan artinya sempurna. Oke. Enggak. Dari situlah permasalahan itu akan mulai timbul. Oke. Jadi waktu kita melakukan implementasi pasti banyak masalah. Ada error-errornya deh. Error-error itu luar biasa. Bukan 10-20, bisa ratusan. Wow. Jadi bagaimana ketahanan kita untuk menyelesaikan masalah itu lagi sehingga menjadi lebih stabil. Ya. Nah, begitu udah stabil, kita masuk lagi ke step berikutnya bagaimana bisa lebih sempurna lagi. Karena improvement itu tidak berhenti. Ya, harus continuous deh. Harus continuous dan kita harus kreatif kan gitu ya. Apalagi yang bisa diimprove kan gitu ya. Sehingga keluarlah ide-ide baru sehingga aplikasi itu jauh lebih sempurna dan jauh lebih nyaman digunakan. Nah, jadi itulah yang menyebabkan bahwa tidak mudah Pak membangun suatu transformasi digital. Wow, dan karena Bapak sejak awal sudah memahami bahwa ada tantangan besar, tidak mudah membangun transformasi digital. Betul. Maka kemudian Bapak berpikir ini harus ada budaya. Betul. Dan budaya itu hanya bisa jalan kalau ada kepemimpinan yang baik. Betul. Jadi kepemimpinannya baik, bangun budaya, dan nanti transformasi apapun. Dalam hal ini kan kita bicara mengenai digital ya Pak ya. Betul. Maka itu kemudian bisa berhasil. Wow, Pak, kita lanjutkan di segmen berikutnya ya Pak. Ini bagus sekali. Terima kasih Pak Dhani. Sama-sama Pak Aloy. The Spirit of Sales Warrior. Customer-centric selling and powerful closing techniques sangat menentukan kesuksesan penjualan di tengah era disrupsi dan persaingan yang semakin menggila. No selling, no closing, no money, no business. Saatnya Anda dan tim penjualan dilatih menjadi sales warrior untuk mencapai hasil 10 kali lebih banyak. Segera daftarkan diri Anda dan tim penjualan dalam pelatihan khusus Sales Warrior using Rave Sales Principles bersama Eloy Zaluhu and team, the Theocentric Motivator and Sales Training Expert. Informasi dan pendaftaran hubungi Caps dan Asia Servitama di 0813 857 85704 atau 0818 0890 9199. Sales Warrior sells more, compete on value not price. Thank you. Kita udah sampai di segmen terakhir nih, Pak Dhani. Ya, Pak, kalau ada pemirsa, teman-teman yang lagi mendengarkan kita, dan kemudian berpikir, kita tuh udah lama pingin melakukan transformasi digital. Ada yang pernah mengalami kegagalannya, ada yang baru mau mencoba. Kalau mereka lagi berpikir, saya mau minta bantuan dari Pak Dhani William deh nih. Kira-kira tips Bapak untuk perusahaan-perusahaan yang sedang berpikir melakukan transformasi digital itu apa, Pak?
transformasi digital itu ya Pak ya, definisinya itu adalah melakukan digitalisasi dari yang awalnya itu manual Pak. Jadi yang pertama itu mesti tahu prosesnya Pak. Tahu prosesnya. Prosesnya dulu. Ya. Jadi prosesnya itu mesti tahu ya. Yang kedua, kita mesti tahu permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Ya. Rata-rata itu sebenarnya orang-orang cabang, orang-orang kita sendiri, mereka tahu prosesnya kok. Dan mereka tahu masalahnya. Dan tahu masalah mereka. Gitu kan. Hanya memang tidak ada wadah ya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya, mereka akan menjalankan terus masalah itu ya menjadi kebiasaan, Pak. Jadi sesuatu yang memang mereka rutin lakukan dari hari ke hari, tahun ke tahun, ya melakukan hal yang manual, Pak. Kan gitu. Padahal itu ada solusinya kan gitu. Nah, yang pertama itu ya memang kita harus tahu proses. Yang kedua kita mesti tahu permasalahannya. Dan kita harus melakukan suatu solusi ya dalam bentuk desain. Ya, jadi usulan saya itu mesti dilakukan oleh orang yang biasa, Pak, melakukan suatu perbaikan. Ya, jadi kalau nggak biasa ya nanti jadinya juga kacau, Pak, desainnya. Ya, desain itu menentukan sekali, Pak. Menentukan sekali akan berhasil atau enggak yang 20% pertama tadi, Pak. Ya. Jadi bisnis prosesnya masih jelas. Bisa jelas. Masalahnya sebenarnya apa sih? Masalahnya apa? Dan orang-orang kita di dalam yang paling tahu masalah itu apa. Betul, Pak. Dan yang ketiga adalah desainnya masih baik. Betul. Dan kalau ada yang sudah berpengalaman seperti Pak Dhani, itu juga bisa kan suatu hari nanti, Pak, diminta untuk misalnya mendampingin, mementor, supaya kemudian transformasi digital ini bisa berhasil di berbagai perusahaan di Indonesia ini. Seperti itu kira-kira ya Pak Dhani? Betul sekali, Pak. Jadi kalau kita simpulkan Pak Dhani, bahwa transformasi digital yang mana sekarang tuh udah menjadi sebuah keniscayaan di berbagai perusahaan ya Pak ya? Betul. Hal-hal yang manual, itu mesti kemudian bertransformasi menjadi digital. Betul. Tetapi kemudian kita simpulkan budaya itu sangat penting. Karena bukan hanya urusan dengan teknologinya, tapi bagaimana membangun kebiasaan-kebiasaan baru. Dan kemudian kita lihat kepemimpinan di situ memainkan peranan yang sangat penting. Dan di divisi atau di cabang, bahkan di level supervisor pun bisa melakukan transformasi itu. Dan kita berharap dengan obrolan ini bisa bermanfaat bagi banyak orang di Indonesia ya, Pak Dhani. Amin, Pak. Mungkin ada sesuatu yang Bapak bisa sampaikan sebagai penutup, Pak, untuk pemirsa. Ya, dalam melakukan transformasi digital, tentu yang pertama kita harus tahu tujuan dari transformasi tersebut. Ya, dari tujuan tersebut sehingga kita bisa menentukan target. Ya. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua itu target. Nah, dari target tersebut, barulah kita harus memiliki konsep. Konsep itu sangat penting. Ya, konsepnya apa? Cepat, tepat, atau mudah. Dari situ baru kita lakukan desain. Nah, setelah desain selesai, tentu desain tersebut harus diuji. Diuji dengan cara kita melempar kembali bahwa aplikasi ini apakah kira-kira bisa digunakan atau enggak. Jadi tidak boleh langsung dilakukan implementasi. Setelah itu kita review kembali. Kita mesti turun ke lapangan secara terus-menerus dan mendengarkan masalah-masalah dan masukan-masukan dari mereka. Nah, dari situlah akan terjadi perbaikan secara terus-menerus. Baru aplikasi itu bisa berjalan dengan sempurna, Pak. Wow. Beautiful. Terima kasih Pak Dhani. Baik. Sama-sama Pak. Thank you. Terima kasih. Sampai jumpa. See you.